Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Reza Rasita Dewi, NIM E2019-2221. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5, semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan atau memberikan tanggapan mengenai peradaban Arab pra-Islam. Mempelajari sejarah peradaban Islam rasanya kurang lengkap atau kurang afdol jika kita tidak disertakan untuk mempelajari sejarah kehidupan manusia di Jazirah Arab. Mengapa sih wilayah Arab itu disebut dengan Jazirah Arab? Karena Arab mempunyai makna padang pasir, maka Jazirah Arab itu adalah sebutan untuk menandai wilayah geografis semenanjung padang pasir. Batas-batasnya yaitu ada Laut Merah dan Teluk Aqabah di barat daya, Laut Arab di tenggara, serta Teluk Oman dan juga Teluk Persia di timur laut. Nah, sejarah Arab sendiri, seperti yang kita ketahui, sangat erat kaitannya dengan Ka'bah. Sejarah Ka'bah di Mekah dimulai dengan kedatangannya Nabi Ibrahim beserta sang istri dan juga anaknya yaitu Nabi Ismail yang masih sangat bayi. Nah, pembangunan Ka'bah sendiri dilakukan agar bisa dijadikan tempat untuk mengerjakan syiar-syiar agama Ibrahim. Maka setelah itu disuruh umat manusia oleh Nabi Ibrahim untuk mengerjakan ibadah haji. Nah, semenjak itulah berdatangan manusia dari segenap penjuru dari berbagai macam negeri di Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Lalu selanjutnya itu bagaimana sih kondisi sosial budaya peradaban Arab pra-Islam? Jadi kondisi sosial budayanya itu yang pertama itu musyrikin. Nah, musyrikin ini menyembah patung-patung atau berhala. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah itu disebut juga dengan musyrikin. Mereka menyembah patung-patung atau berhala karena dianggapnya suci. Jadi patung-patung atau berhala itu dianggap oleh mereka itu sebagai suatu benda yang suci. Nah, yang kedua itu menguburkan anak-anak perempuan mereka itu secara hidup-hidup karena takut akan malu dan juga takut akan celaan. Jadi mereka menganggap bahwasannya perempuan itu membawa kemiskinan dan juga membawa kesengsaraan. Yang ketiga, budak itu diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi. Jadi memperlakukannya itu ya seperti binatang dan juga barang dagangan, dijual atau bisa juga sampai dibunuh. Jadi para budak itu tidak mendapatkan kebebasan untuk hidup layaknya manusia. Dan yang keempat itu suka berperang lantaran sebab-sebab yang kecil. Jadi segolongan dari mereka itu memerangi akan segolongannya dengan sebab-sebab yang kecil. Jadi sebab-sebab kecil itu akibat-akibat yang kecil itu langsung membuat mereka untuk berperang dengan segolongannya. Nah, yang kelima itu suka meminum khamr atau minuman keras. Kendati di antara mereka ada pula yang mengharamkan akan khamr atau minuman keras. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu pergaulan bebas dan berzina. Jadi pergaulan yang tidak sehat dan juga suka berzina. Yang selanjutnya itu ada kondisi religius. Jadi kondisi religius itu yang pertama ada fatalisme. Fatalisme itu merupakan kepercayaan bahwa peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia itu merupakan sebuah takdir dan ditentukan oleh waktu. Yang kedua itu ada paganisme. Paganisme atau kaum penyembah berhala. Pada awalnya mereka itu menyembah berhala hanya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau kepada Allah, atau dengan kata lain berhala sebagai perantara untuk menyembah Tuhan. Yang ketiga, Allah sebagai super Tuhan. Jadi hal ini dimaksud karena Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta, sebagai Tuhan yang disembah melalui perantaraan dewa-dewa yang lain. Nah, yang keempat ada monoteisme. Monoteisme itu merupakan suatu yang bersifat alamiah atau pemikiran secara umum dari masyarakat. Monoteisme ini sangat berkaitan dengan pegangan tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Lalu yang terakhir itu ada kondisi sosial politik.
Kondisi sosial politik itu yang pertama adanya persaingan dalam konteks keagamaan antara Kekaisaran Bizantium dan juga Kekaisaran Persia. Dan yang kedua itu kondisi sosial politik atas lengsernya Kerajaan Arab Selatan akibat beralihnya peta perekonomian ke Romawi. Demikian yang dapat saya berikan penjelasan mengenai peradaban Arab pra-Islam. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.